Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Farel Jauhar Dalmajati. Jadi, selamat pagi, selamat siang kepada dosen dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagian pertama dari modul 6, yaitu NAT for IP versi 4. Jadi pada bagian ini saya akan membahas mengenai pengenalan NAT, mulai dari alasan mengapa kita perlu mempelajari NAT, ruang amanat IP versi 4 private, alamat ya, cara kita cara kerjanya NAT, terus istilah-istilah penting dalam NAT, hingga berbagai jenis NAT seperti static NAT, dynamic NAT, dan port address transition atau PAT. Nah, materi NAT ini sangat penting untuk dipelajari karena teknologi ini menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP versi 4 ya. Jadi kita mulai dulu di sini ya. Pertama kita akan membahas mengapa kita perlu mempelajari modul ini ya. Jadi saat ini kan hampir semua perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, server maupun perangkat IoT itu membutuhkan alamat IP agar dapat berkomunikasi melalui jaringan ya. Namun IP versi 4 ini memiliki jumlah alamat yang terbatas. Nah, yaitu sekitar 4,3 miliar alamat itu ya. Nah, seiring meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet, jumlah alamat IP versi 4 publik yang tersedia semakin berkurang dan akhirnya mengalami keterbatasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan teknologi Network Address Translation atau NAT yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan alamat IP private dan tetap dapat mengakses internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Nah, dengan NAT, organisasi atau perusahaan tidak perlu memberikan satu alamat publik untuk setiap perangkat internalnya. Selain menghemat penggunaan alamat IP versi 4 publik, NAT juga memberikan lapisan keamanan terhadap lapisan tambahan ya, karena alamat internal jaringan tidak langsung terlihat oleh jaringan luar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai NAT ini menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang network engineering. Nah, terus kita masuk di sini. Nah, jadi pada modul ini kita akan mempelajari bagaimana uh, konsep dan konfigurasi yang berkaitan dengan NAT. Jadi kita memahami karakteristik NAT, cara kerja proses translasi alamat, serta istilah-istilah yang digunakan dalam NAT. Selain itu, kita juga akan mempelajari beberapa jenis NAT seperti static NAT, dynamic NAT, dan PAT atau port address translation. Kita juga akan mempelajari bagaimana melakukan konfigurasi NAT pada perangkat Cisco, bagaimana melakukan verifikasi konfigurasi tersebut, serta bagaimana menganalisis proses perubahan alamat IP yang terjadi ketika paket bergerak dari jaringan internet internal menuju jaringan eksternal ya. Dengan memahami materi ini, kita memiliki kemampuan untuk mengelola akses jaringan internal menuju internet yang lebih efisien. Nah, di sini kita masuk. Nah, di sini kita masuk ke karakteristiknya NAT ya. Jadi, um, sebelum memahami NAT lebih jauh, kita harus memahami dulu konsep alamat IP versi 4 private ya. Nah, jadi alamat IP private adalah alamat yang digunakan di dalam jaringan lokal atau internal dan tidak dapat digunakan secara langsung untuk berkomunikasi melalui internet. Nah, alamat private ini telah ditemukan oleh organisasi IANA dan dibagi menjadi 3 kelompok utama. Kelompok pertama adalah kelas A private dengan rentang alamat
10.0.0.0 sampai dengan 10.25.25.255 gitu ya. Nah, kelompok kedua itu adalah kelas B, private dengan rating alamat kisaran segini ya. Nih, 172.16.0.0 sampai dengan ini, dan ada kelas C private dengan rentang ini juga. Nah, alamat-alamat tersebut banyak digunakan di rumah, sekolah, kampus maupun perusahaan. Nah, masalahnya perangkat dengan alamat private ini tidak dapat uh, langsung mengakses internet karena router di internet tidak melakukan routing terhadap alamat private. Nah, disinilah NAT berperan dengan manajemenkan alamat privat menjadi alamat publik agar konfigurasi jaringan di luar dapat dilakukan. Nah, di sini kita masuk what is NAT. Apa sih NAT gitu ya. Nah, jadi NAT atau Network Address Translation adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan perangkat jaringan, biasanya router, mengubah alamat IP versi 4 private menjadi alamat IP versi 4 public atau sebaliknya. Nah, proses ini disebut dengan translisi alamat. Ketika perangkat di jaringan lokal ingin mengakses internet, paket akan dikirim menuju router yang menjalankan NAT. Nah, router kemudian mengganti alamat sumber private menjadi alamat public sebelum paket diteruskan ke internet. Ketika paket berasal dari internet datang kembali, nah router akan melakukan proses transisi kembali sehingga paket tersebut dapat dikirim ke perangkat internal yang sesuai. Dengan cara tersebut, perangkat internal dapat berkomunikasi dengan internet tanpa harus memiliki alamat IP publik masing-masing. Nah, di sini di sini how network ya. Nah, jadi untuk memahami cara kerjanya NAT, kita dapat melihat sebuah contoh sederhana di sini ya. Nah, misalnya terdapat sebuah komputer dalam jaringan lokal dengan IP ini ya, 192.168.10.10 ini, yang ingin mengakses ke sebuah website internet gitu ya. Nah, komputer tersebut mengirim paket. Di sini ada video yang bisa di play ya. Nah, di sini masih lokal global, nanti dikirim menjadi ubah. Oke, masuk. Nah, jadi di sini karena alamatnya itu alamat private adalah alamat private, jadi router ini tidak dapat mengirim alamat tersebut langsung ke internet. Nah, router NAT ini nanti bakal mengganti alamat sumber tersebut menjadi alamat IP publik yang dimiliki oleh router. Setelah proses transkripsi selesai, paket dikirim menuju server internet. Terus server nanti bakal melihat paket tersebut berasal dari alamat publik router dan kemudian mengirim balasan ke alamat tersebut ya. Jadi pada saat balasan diterima, router akan melihat label transisi NAT untuk mengetahui perangkat internal mana yang melakukan permintaan sebelumnya. Nah, router kemudian mengubah kembali alamat tujuan menjadi alamat private komputer awal dengan mengirim paket tersebut ke dalam jaringan lokal. Proses ini terjadi dengan sangat cepat sehingga pengguna tidak menyadari adanya perubahan alamat IP selama konfigurasi berlangsung ya. Nah, di sini masuk terminologi. Jadi dalam NAT terdapat beberapa istilah penting yang harus dipahami ya. Istilah pertama adalah inside local address. Nah, inside local address ini merupakan alamat IP yang digunakan oleh perangkat internal di dalam jaringan lokal. Biasanya alamat ini merupakan alamat IP private. Istilah kedua adalah inside global address ya. Inside global address adalah alamat publik yang digunakan untuk mempresentasikan perangkat internal ketika berkomunikasi dengan jaringan luar. Nah, terus ada istilah ketiga adalah outside global address ya.
Nah, jadi pada outside global adalah alamat IP publik yang dimiliki oleh perangkat di jaringan luar, misalnya server internet gitu ya. Dan istilah terakhir adalah outside local address. Nah, outside local address ini adalah alamat yang alamat-alamat perangkat luar gitu ya, yang terlihat dari uh, perspektif jaringan internal. Dalam banyak kasus alamat ini sama dengan outside global gitu ya. Nah, memahami keempat istilah ini sangat penting karena akan sering digunakan untuk melakukan konfigurasi dan troubleshooting di jaringan NAT kita bagian NAT. Apa ini? Oh, ini ada checkpointnya. Oh, ini checkpointnya bisa dikerjakan nanti. Kita masuk dulu. Static NAT ya. Jadi jenis NAT yang pertama di sini adalah static NAT ya. Nah, static NAT ini merupakan metode translasi yang mengubah satu alamat IP private dengan satu alamat IP public secara permanen atau one to one gitu ya. Artinya setiap kali perangkat internal menggunakan alamat private tertentu, perangkat tersebut akan selalu menggunakan alamat publik yang sama ketika berkomunikasi dengan jaringan luar. Static NAT biasanya digunakan untuk perangkat yang terdapat diakses dari internet, seperti web atau mail server. Keuntungan static NAT adalah alamat publik yang digunakan selalu tetap sehingga lebih mudah untuk diakses dari luar. Namun kelemahannya adalah membutuhkan satu alamat publik untuk setiap rangkaian internal yang diterjemahkan gitu ya. Jadi di sini ada masuk dynamic NAT. Jadi pada dynamic NAT ini berbeda dengan statistic NAT yang memiliki pasangan tetap. Dynamic NAT ini menggunakan sekumpulan alamat IP yang disebut sebagai NAT pool. Nah, ketika perangkat internal ingin mengakses internet, router akan memilih salah satu alamat IP publik yang tersedia dalam pool tersebut. Setelah sesi komunikasi selesai, alamat IP publik tersebut dapat digunakan kembali oleh perangkat lain. Dynamic NAT lebih fleksibel dibandingkan static NAT karena alamat publik dapat digunakan secara bergantian. Nah, namun jumlah perangkat yang dapat mengakses internet secara bersamaan tetap bergantung pada jumlah IP publik yang tersedia dalam pool. Sini masuk port address translation ya. Oke. Jadi jenis NAT berikutnya di sini adalah port address translation atau PAT. Jadi PAT ini merupakan jenis NAT yang paling umum digunakan saat ini. Berbeda dengan dynamic NAT, PAT memungkinkan banyak perangkat private menggunakan satu alamat IP versi 4 public secara bersamaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port. Nah, sebagai contoh, puluhan bahkan ratusan komputer dalam sebuah kantor dapat mengakses internet melalui satu alamat IP publik milik router gitu ya. Nah, router akan mencetak kombinasi alamat IP dan nomor port sehingga setiap paket balasan dapat mengirim kembali ke perangkat yang tepat. Karena kemampuannya menghemat alamat IP versi 4 publik, PAT sering juga disebut sebagai NAT overload. Sini ada next available port. Jadi pada PAT, setiap koneksi itu harus memiliki nomor port yang unik. Ketika sebuah perangkat melakukan komunikasi keluar, router akan mencari port yang tersedia untuk digunakan sebagai identitas koneksi tersebut. Nah, proses pemilihan nomor port tersebut disebut sebagai text available port ya. Nah, router akan memilih nomor port yang belum digunakan sehingga tidak terjadi konflik antara satu koneksi dengan koneksi lainnya. Dengan mekanisme ini, satu alamat IP versi 4 public dapat digunakan oleh banyak perangkat internal secara bersamaan. Nah, jadi setelah mempelajari beberapa jenis NAT, sekarang kita dapat membandingkan
perbedaan antara static NAT dan dynamic NAT dan PET ya. Nah, static NAT menggunakan hubungan satu alamat private dengan satu alamat public secara permanen. Untuk dynamic NAT itu menggunakan kumpulan alamat publik yang dapat dipinjam oleh perangkat internal secara sementara, sedangkan PET memungkinkan banyak alamat private berbagi satu atau beberapa alamat publik dengan bantuan nomor port. Nah, dari segi penggunaan alamat IP versi 4, pada PET merupakan metode yang paling efisien karena dapat melayani banyak pengguna menggunakan jumlah alamat publik yang sangat sedikit. Oleh karena itu, PET menjadi metode NAT yang paling banyak digunakan pada jaringan rumah maupun perusahaan saat ini ya. Oke, mungkin ada paket tracer bisa dikerjakan. Mungkin baik, sampai di sini pembahasan dari saya mengenai pengenalan NAT dan berbagai karakteristik serta jenis-jenis NAT. Dari materi ini kita dapat simpulkan bahwa NAT merupakan teknologi penting yang membantu mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4 publik dengan melakukan proses translasi antara alamat private dan publik gitu ya. Nah, kita juga telah memahami perbedaan antara static NAT dan dynamic NAT dan juga ada PET beserta cara kerjanya. Pemahaman konsep-konsep dasar ini sangat penting sebelum kita mempelajari proses konfigurasi implementasi NAT pada perangkat Cisco gitu ya. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas mengenai paket tanpa layer 4 segmen ya, kelebihan dan kekurangan NAT serta konfigurasi static NAT. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai pengenalan NAT, karakteristik NAT, serta berbagai jenis NAT seperti static NAT, dynamic NAT, dan PAT. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis NAT, kelebihan dan kekurangan NAT, serta implementasi static NAT pada perangkat Cisco. Materi ini penting karena kita tidak hanya memahami konsep NAT secara teori, tapi juga bagaimana NAT diterapkan dan dianalisis dalam sebuah jaringan nyata. Selanjutnya, tipe of NAT. Paket without a layer 4 segmen. Oke. Pada modul 6 ini, 626 paket without a layer 4 segmen. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa PAT menggunakan nomor port dari protokol layer 4 seperti TCP dan UDP untuk membedakan setiap sesi komunikasi. Namun, muncul pertanyaan bagaimana jika paket yang dikirim tidak memiliki informasi layer 4 seperti nomor port. Contoh protokol yang tidak menggunakan port adalah ICMP yang biasanya digunakan pada perintah ping dan tracer route. Karena ICMP tidak memiliki TCP dan UDP header, router NAT tidak dapat menggunakan nomor port sebagai pembeda seperti yang dilakukan pada PAT untuk komunikasi TCP maupun UDP. Untuk mengatasi hal tersebut, NAT menggunakan file lain yang terdapat pada ICMP seperti ICMP Query ID sebagai pengenal agar proses transaksi tetap dapat dilakukan. Dengan cara ini, beberapa perangkat internal tetap dapat
melakukan komunikasi menggunakan ICMP melalui suatu alamat IP publik. Hal ini menunjukkan bahwa NAT dirancang untuk mampu menangani berbagai jenis trafik jaringan, tidak hanya trafik yang menggunakan TCP dan UDP. Selanjutnya, paket tracer investigate NAT operation. Pada aktivitas paket tracer ini, kita diberikan kesempatan untuk mengamati bagaimana proses NAT terjadi secara langsung. Kita dapat melihat bagaimana alamat IP privat yang dimiliki perangkat internal berubah menjadi alamat IP publik ketika paket melewati router yang menjalankan NAT. Selain itu, kita juga dapat mengamati tabel translasi NAT yang dibuat oleh router. Tabel ini berfungsi sebagai berisikan informasi mengenai hubungan antara alamat privat dengan alamat publik, termasuk informasi port apabila menggunakan path. Melalui simulasi ini kita dapat memahami bahwa NAT bukan hanya sekedar perubahan alamat IP, tetapi juga sebuah proses pencatatan dan pengelolaan koneksi agar paket balasan dari jaringan luar dapat kembali ke perangkat internal yang benar. Aktivitas paket tracer ini sangat membantu karena memberikan gambaran nyata mengenai proses yang sebenarnya terjadi di dalam jaringan. Untuk teman-teman bisa mendownloadnya untuk melakukan praktikumnya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada 63. Oke. Selanjutnya adalah NAT event tags and descent tags. Okay. Event tags of NAT. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dari penggunaan NAT. Salah satu keuntungan terbesar dari NAT adalah kemampuan dalam menghemat menggunakan alamat IPv4 publik. Dengan menggunakan NAT, terutama path, banyak perangkat dalam jaringan internal dapat berbagi satu alamat IPv4 publik yang sama seketika mengakses internet. Keuntungan berikutnya adalah meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan. Keuntungan administrator dapat mengubah struktur alamat IP internal tanpa harus meminta perubahan alamat IP dari penyedia layanan internet dan IPS. Selain itu, NAT juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena alamat IP privat tidak secara langsung terlihat dari jaringan luar. Perangkat internal menjadi lebih sulit untuk mengakses secara langsung dari internet. Namun perlu diingatkan bahwa NAT bukanlah sebagai firewall, melainkan hanya memberikan perlindungan tambahan dengan menyembunyikan struktur alamat jaringan internet. Keuntungan lainnya adalah NAT memungkinkan perusahaan menggunakan skema alamat IP privat secara bebas tanpa harus mengkhawatirkan mengenai keterbatasan alamat publik. Selanjutnya, disadvantage of NAT. Selain memiliki banyak keuntungan, NAT juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan NAT adalah meningkatnya proses kerja pada router. Router harus melakukan translasi alamat yang menyimpan informasi setiap koneksi yang terjadi, sehingga membutuhkan tambahan penggunaan CPU dan memori. Kelemahan berikutnya adalah NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi mengalami kesulitan dalam komunikasi, terutama aplikasi yang menggunakan alamat IP end-to-end atau protokol tertentu yang tidak dirancang untuk melewati proses translasi alamat. NAT juga dapat menyulitkan proses troubleshooting jaringan karena alamat IP berubah selama proses komunikasi. Administrator hanya memeriksa tabel translasi NAT untuk mengetahui hubungan antara alamat privat dan alamat publik. Selain itu, penggunaan NAT juga mengurangi konsep komunikasi end-to-end yang asli, yang menjadi salah satu prinsip dasar desain internet. Selanjutnya kita masuk ke static NAT.
Static NAT Scenario. Setelah memahami konsep NAT secara umum, sekarang kita masuk ke implementasi static NAT. Static NAT merupakan metode translasi suatu 1:1 atau one-to-one antara alamat IP privat dan alamat IP public. Dalam sebuah skenario, misalkan sebuah perusahaan memiliki web server internal dengan alamat privat 192.168.10.10 agar server tersebut dapat diakses oleh pengguna dari internet. Perusahaan dapat menghubungkan alamat privat tersebut dengan sebuah alamat IP public yang tetap. Misalnya, alamat IP privat 192.168.10.10 diterjemahkan menjadi alamat publik menjadi 209.165.200.26226. Dengan konfigurasi ini, setiap permintaan dari internet yang menuju alamat publik tersebut akan diteruskan oleh router ke server internal. Karena pemetaan alamat bersifat permanen, alamat publik yang digunakan akan selalu sama. Inilah alasan mengapa static NAT banyak digunakan untuk server seperti web server, email server, dan layanan lain yang harus dapat diakses dari luar jaringan. Nah, di sini juga ada contohnya. Web server ini static NAT-nya 192.168.10.254. Habis itu diberikan pada klien dan berubah menjadi IP public, yaitu 209.165.200.254. Oke. Selanjutnya, konfigur static NAT. Untuk mengkonfigurasi static NAT pada perangkat Cisco terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah menentukan interface yang berada di sisi jaringan internal dan mana yang berada di sisi jaringan eksternal. Interface yang mengarah ke jaringan internal dikonfigurasi sebagai inside NAT menggunakan perintah IP NAT inside. Sedangkan interface yang mengarah ke internet maksud saya dikonfigurasi sebagai outset NAT menggunakan perintah IP NAT outset. Setelah itu, administrator membuat aturan translasi menggunakan perintah IP NAT inside source static local address global address. Perintah ini digunakan untuk menghubungkan alamat IP privat dengan alamat IP public secara permanen. Setelah konfigurasi selesai, router akan melakukan translasi setiap kali terdapat traffic yang sesuai dengan aturan tersebut. Di sini juga ada contohnya. Router 2 IP NAT inside source static 192.168.10.254. Habis itu 209.165.201.5. Dan di sini ada juga kita mengkonfigurasi di port mana serial 00/1, 01/1 IP address dan beritahu ini bahwa insetnya IP NAT inside selalu exit. Begitu juga di port yang berikutnya diberitahu addressnya berapa dan diberitahu bahwa IP NAT outset seperti itu. Oke, kita selanjutnya analis static NAT. Setelah static NAT dikonfigurasi, penting bagi administrator untuk memahami bagaimana proses translasi terjadi. Ketika sebuah perangkat dari jaringan luar mengirim paket ke alamat IP public, router akan memeriksa tabel NAT untuk mencari apakah terdapat hubungan antara alamat publik tersebut dengan perangkat di jaringan internal. Jika ditemukan, router akan mengenali alamat tujuan dari alamat publik menjadi alamat privat server internal. Sebaliknya, ketika server internal mengirimkan paket ke luar jaringan, router akan mengganti alamat sumber privat menjadi alamat publik yang telah ditentukan. Proses translasi ini terjadi secara otomatis dan transparan sehingga pengguna tidak menyadari adanya perubahan alamat di belakang proses komunikasi. Dan di sini juga ada contoh topologinya. Nah, di sini ada address lokal, address, inside global address, outset global address dan outset global address. Nah, ini IP-nya, IP inside lokalnya, ini global addressnya, outset lokalnya ini outset globalnya. Oke.
Selanjutnya, verify static NAT. Setelah konfigurasi selesai, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa aturan NAT sudah berjalan dengan benar. Beberapa perintah Cisco dapat digunakan antara lain show IP NAT translation. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar translasi yang aktif. Kemudian terdapat perintah show IP NAT static. Perintah ini menampilkan informasi statik mengenai jumlah translasi, jumlah interface inside dan outside, serta informasi lain yang berkaitan dengan proses NAT. Selain menggunakan perintah tersebut, administrator juga dapat melakukan pengujian konektivitas menggunakan ping atau mencoba mengakses layanan server dari jaringan luar. Nah, di sini juga ada contohnya yang diberikan oleh Cisco. So IP NAT translation. Di sini diberikan inset globalnya, dan di sini juga pada perintah show IP NAT translation, inset global dan outset lokal. Dengan cara show IP NAT static, total active translation 1 yang static, 0 dynamic dan 0 extended. Nah, di sini bisa dilihat. Oke, kita langsung saja pada berikutnya. Paket tracer configure static NAT. Pada aktivitas paket tracer konfigurasi NAT static NAT, kita diminta untuk menerapkan seluruh konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Kita harus menentukan interface inside dan outside, membuat aturan static NAT, kemudian melakukan pengujian untuk memastikan server internal server internal dapat diakses menggunakan alamat IP public. Melalui simulasi ini, kita dapat memahami bahwa konfigurasi NAT bukan hanya sekedar mengetik perintah, tetapi juga memahami arah aliran paket dan proses translasi yang terjadi. Aktivitas ini juga membantu kita melakukan troubleshooting apabila konfigurasi NAT tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Jadi, pada pembagian ini kita telah mempelajari bagaimana NAT dapat menangani paket yang tidak memiliki segmen layer 4, bagaimana proses NAT dapat diamati melalui paket tracer, serta apa keuntungan dan kekurangan penggunaan NAT. Nah, pada modul ini terdapat paket tracer konfigurasi static NAT. Jadi teman-teman silahkan jika ingin praktek mendownload paket tracernya. Kita juga telah mempelajari konsep static NAT melalui dari skenario penggunaan, proses konfigurasi, analisis translasi hingga proses verifikasi. Pemahaman mengenai static NAT sangat penting karena menjadi dasar sebelum kita mempelajari jenis NAT lainnya yang lebih fleksibel, yaitu dynamic NAT dan port address translation atau PAT. Oke. Oh ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rizal Dizaski dengan NPM 2487286. Oke, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas mengenai dinamik NAT dan implementasi PAT. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya telah menjelaskan mengenai konsep NAT, jenis NAT, dan kekurangan NAT, serta kelebihan. Oke, serta bagaimana melakukan static NAT. Oke, jadi pada bagian ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dynamic NAT dan sebagai materi mengenai port address translation atau PAT. Kita akan mempelajari bagaimana sebuah router dapat menerjemahkan beberapa alamat privat menggunakan kumpulan alamat publik yang tersedia. Jadi bagaimana proses konfigurasinya dan bagaimana proses translasi paket berlangsung, serta bagaimana PAT memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP versi 4 publik secara bersamaan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, izin menghadiri terlebih dahulu. Nama saya Rian Ramadan dengan NPM 2478293. Oke, di sini kita masuk ke dynamic NAT. Oke, dynamic NAT skenario-nya.
Oke, dynamic NAT merupakan metode translasi alamat IP melakukan pemetaan IP privat ke alamat IP publik secara dinamis. Nah, perbedaan dengan static NAT yang memiliki hubungan 1:1 secara permanen antara alamat privat dan alamat publik. Jadi dynamic NAT menggunakan sebuah kumpulan alamat publik yang disebut sebagai NAT pool. Nah, sebagai contoh, semisal perusahaan memiliki banyak komputer dengan alamat privat seperti 192.168.10.0/24. Jadi ketika komputer-komputer tersebut ingin mengakses internet, router akan memilih salah satu alamat IP publik yang tersedia dalam NAT pool untuk digunakan sementara. Nah, misalnya tiga alamat publik dalam NAT pool yaitu 20.209.165.225 sampai 209.165.200.228. Jadi saat PC pertama mengakses internet, router akan memberikan alamat publik pertama yang tersedia. Jadi ketika PC kedua melakukan komunikasi, router akan menggunakan alamat publik berikutnya. Nah, proses translasi tersebut bersifat sementara. Jadi ketika sesi komunikasi selesai atau waktu translasi setelah habis, alamat publik tersebut dapat dilepaskan kembali dan digunakan oleh perangkat lain. Nah, oleh karena itu, dynamic NAT sangat cocok digunakan pada jaringan yang memiliki jumlah perangkat internal lebih banyak dibandingkan alamat publik. Tetapi tidak semua perangkat melakukan akses internet secara bersama. Namun, perlu diperhatikan bahwa jumlah perangkat yang dapat mengakses jaringan luar secara bersamaan tetap dibatasi oleh jumlah alamat IP publik yang tersedia pada NAT pools. Oke, kita lanjut ke configure dynamic NAT ya. Di sini untuk konfigurasinya, jadi untuk mengkonfigurasi dynamic NAT pada paket Cisco ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Oke, di sini untuk step-stepnya ya. Oke. Untuk langkah yang pertama, di sini kita menentukan interface mana yang akan terhubung ke jaringan internal diberikan perintah. Jadi untuk yang pertama yaitu ada IP NAT inside dan sedangkan interface yang mengarahkan ke internet diberikan perintah. Jadi untuk IP NAT outside, nah setelah itu di tahap selanjutnya di sini untuk yang selanjutnya di sini sebagai contoh kata dapat menggunakan perintah access list ya. Access list 1 permit 192.168.10.0.0.0.255. Jadi perintah tersebut mengizinkan jaringan 192.168.10.0/24 untuk dilakukan proses translasi. Jadi langkah berikutnya adalah membuat NAT pool yang berisi sekumpulan IP versi 4 public menggunakan perintah. Oke, di step sini di step ketiga ya, di sini menggunakan perintah IP NAT inside ya. IP NAT inside source list 1 pool NAT pool. Oke, jadi untuk step yang keempat ini bisa kita lihat untuk step yang keempat menggunakan di sini menentukan portnya interface serial 0/1/0 ya. Oke, sini juga di step yang kelima yaitu menentukan port serial 0/1/1. Oke, mungkin lanjut kita ke pembahasan selanjutnya di analisis dynamic NAT inside to outset. Oke. Jadi kita kini akan membahas melihat bagaimana proses dynamic NAT bekerja ketika paket bergerak dari jaringan internal menuju jaringan eksternal atau yang disebut proses inside to outset. Nah,
Misalnya nih ada sebuah komputer dengan alamat privat 192.168.10.10 ingin mengakses sebuah server di internet. Nah, ketika paket sampai ke router NAT, router akan memeriksa apakah alamat sumber sesuai dengan aturan ACL yang telah dibuat. Nah, jika sudah sesuai, router akan mencari alamat IP publik yang masih tersedia di dalam NAT pool. Nah, setelah menemukan alamat yang tersedia, router akan menggantikan alamat sumber privat menjadi alamat publik tersebut. Nah, untuk sebagai contoh untuk alamatnya yaitu 192.168.10.10 dan dapat diterjemahkan menjadi alamat IP publik 209.165.200.226. Nah, kemudian router menyimpan informasi translasi tersebut ke dalam label NAT agar ketika paket balasan datang, router mengetahui perangkat internal mana yang menjadi tujuan sebenarnya. Nah, setelah proses translasi selesai, paket akan diteruskan menuju jaringan luar seperti internet. Nah, proses ini terjadi dengan sangat cepat dan transparan, sehingga pengguna tidak menyadari adanya perubahan alamat IP. Oke, kita lanjut ke 654. Oke, jadi di sini kita akan membahas analisis dynamic NAT dan outset to inset. Oke, jadi selain dari dalam keluar, kita juga harus memahami bagaimana paket dari jaringan luar dapat kembali ke internal. Jadi ketika server internet memberikan balasan, paket tersebut akan ditunjukkan ke alamat IP publik yang sebelumnya digunakan oleh perangkat internal. Nah, saat paket sampai ke router NAT, router akan melihat tabel transaksi NAT untuk mencari hubungan antara alamat publik dan alamat privat. Nah, kemudian router mengganti alamat tujuan dari alamat publik kembali menjadi alamat privat memiliki perangkat internal. Nah, contohnya untuk alamat tujuannya misalnya 209 165 200 226. Nah, akan diubah menjadi kembali 192.168.10.10. Nah, setelah proses translasi selesai, paket dikirimkan ke perangkat yang tepat di dalam jaringan internal. Nah, mekanisme ini memastikan bahwa komunikasi dua arah antara perangkat internal dan jaringan luar dapat berlangsung dengan benar. Oke, sekarang kita lanjut ke verifikasi dynamic NAT. Oke, jadi setelah dynamic NAT dikonfigurasi, administrator jaringan perlu melakukan proses verifikasi untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik. Oke, jadi salah satu perintah yang dapat digunakan adalah di sini seglet show IP NAT translation. Oke, jadi perintah ini digunakan untuk melihat daftar translasi yang sedang aktif antara alamat privat dan alamat publik. Nah, selain itu terdapat perintah yaitu show IP NAT translation verbose ya di sini. Nah, kedua. Oke, jadi perintah ini menampilkan informasi statistik NAT seperti jumlah transaksi aktif dan jumlah alamat yang tersedia dalam NAT pool dan informasi penggunaan NAT lainnya. Dan administrator juga dapat melakukan pengujian menggunakan perintah ping dari perangkat internal menuju jaringan luar untuk memastikan bahwa proses transaksi berhasil dilakukan. Jadi apabila tidak terjadi komunikasi, administrator dapat melakukan pengecekan terhadap konfigurasi ACL dan NAT pool maupun penentuan interface inset dan outsetnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini kita sudah sampai di modul paket tracernya. Oke, jadi pada modul ini teman-teman bisa mendownloadnya jika ingin mempraktekannya. Di sini saya sudah mempraktekannya. Jadi pada aktivitas paket tracer ini kita itu mengkonfigurasi dynamic NAT. Kita diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan konsep yang telah dipelajari secara langsung, dan pada simulasi ini kita melakukan konfigurasi ACL, membuat NAT pools dan menentukan interface inset dan outset. Nah, kemudian menghubungkan seluruh konfigurasi tersebut agar dynamic NAT dapat bekerja. Oke. Oke.
selanjutnya di sini, jadi setelah kita membahas dynamic NAT, sekarang kita masuk ke jenis NAT yang paling banyak digunakan dalam jaringan modern, yaitu Port Address Translation atau PAT ya, kita sebagai PAT. Jadi PAT ini sering digunakan disebut sebagai NAT overload. Nah, berbeda dengan dynamic NAT yang membutuhkan beberapa alamat publik dalam sebuah NAT pool. Jadi PAT ini memungkinkan banyak perangkat internal menggunakan satu alamat IP versi 4 publik yang sama secara bersamaan. Jadi hal tersebut dapat dilakukan karena PAT itu tidak hanya menerjemahkan alamat IP tetapi juga menggunakan nomor port dari protokol TCP dan UDP untuk membedakan setiap sesi komunikasi. Oke, sebagai contoh di sini kita cari contohnya dulu. Oke, sebentar, di 662. Oke, di sini. Sini untuk sebagai contohnya terdapat puluhan router dalam sebuah kantor yang menggunakan alamat privat. Nah, ketika seluruh komputer tersebut mengakses internet secara bersamaan, jadi router akan menerjemahkan semua alamat privat tersebut menjadi satu alamat IP publik. Nah, agar balasan paket dapat kembali ke perangkat yang benar, router memberikan nomor port yang berbagai untuk setiap koneksi. Nah, inilah alasan mengapa PAT itu menjadi solusi yang sangat efektif untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP versi 4 secara publik dan menjadi metode NAT yang paling banyak digunakan oleh penyediaan layanan internet maupun perusahaan. Oke, kita bahas di 66.2, yaitu di sini kita akan membahas konfigurasi PAT to use single IP versi 4 address. Oke, di sini untuk mengkonfigurasi PAT menggunakan satu alamat IP versi 4 public, langkah-langkah awalnya hampir sama dengan dynamic NAT. Oke, jadi kita langsung menentukan interface inset dan outset menggunakan perintah IP NAT inset dan IP NAT outset. Oke, selanjutnya kita membuat ACL untuk menentukan alamat jaringan privat yang diperbolehkan menggunakan PAT. Nah, sini sebagai contoh akses list 1 permit 192.168.0.0.0.255.255. Oke, jadi kemudian kita menggunakan perintah di sini IP NAT inset ya, sini. Oke, jadi perintah overload merupakan bagian terpenting yang membedakan PAT dengan dynamic NAT. Jadi dengan perintah tersebut, seluruh perangkat yang sesuai dengan ACL dapat berbagi satu alamat IP publik yang terdapat pada interface serial 0/0/0. Oke, router akan membedakan, jadi router itu akan membedakan jadi setiap koneksi berdasarkan nomor port yang digunakan sehingga banyak perangkat dapat mengakses internet secara bersamaan. Nah, tanpa membutuhkan banyak alamat publik. Nah, konfigurasi ini merupakan konfigurasi yang sangat umum ditemukan pada jaringan seperti rumah, kampus, kantor, maupun perusahaan besar. Oke, jadi pada bagian ini kita itu telah mempelajari bagaimana dynamic NAT itu menggunakan sekumpulan alamat publik seperti NAT pool untuk menyediakan alamat privat secara sementara, dan kita juga itu telah melihat proses translasi paket dari konfigurasi dynamic NAT serta melakukan implementasi menggunakan paket tracer. Nah, selanjutnya kita akan mengenal PAT, yaitu teknologi yang memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP versi 4 publik dengan bantuan nomor port. Jadi pada bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan melanjutkan pembahasan mengenai konfigurasi PAT lebih lanjut. Nah, proses analisis PAT NAT 64 serta rangkuman akhir dari modul 6 NAT for IP versi 4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Saputra dari kelas TRI 4C dengan NPM 24782092.
Jadi kita ucapkan dulu terima kasih pada teman saya yang sebelumnya telah menjelaskan mengenai Dynamic NAT serta pengenalan Port Address Translation atau PAT atau PAT. Pada bagian terakhir dari modul 6 ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konfigurasi PAT atau PAT menggunakan address pool. Bagaimana proses komunikasi PAT dari PC menuju ke server dan sebaliknya. Lalu juga cara melakukan verifikasi PAT, implementasi menggunakan paket tracer, serta pembahasan mengenai NAT 64 dan rangkuman dari seluruh materi NAT for IPv4 ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 663 ya, melanjutkan dari teman saya sebelumnya pada configure PAT to use an address pool. Ini dia. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa PAT dapat menggunakan satu alamat IPv4 public dengan bantuan kata kunci overload. Tapi selain menggunakan satu alamat public, PAT juga dapat dikonfigurasi menggunakan sebuah kumpulan alamat atau address pool. Jadi konsep ini hampir sama dengan Dynamic NAT karena menggunakan konsep sekumpulan alamat IPv4 yang public. Perbedaannya adalah PAT dapat menerjemahkan banyak perangkat internal dengan memanfaatkan kombinasi alamat IP dan nomor port. Jadi sebagai contohnya, sebuah perusahaan memiliki ratusan komputer ya yang membutuhkan akses internet. Jika hanya menggunakan Dynamic NAT, jumlah perangkat yang dapat terhubung secara bersamaan dibatasi oleh alamat publik yang tersedia. Tapi dengan PAT yang menggunakan address pool, setiap alamat publik dalam pool dapat digunakan berkali-kali karena router juga membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port TCP dan UDP-nya. Untuk melakukan konfigurasi PAT menggunakan address pool, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu administrator harus menentukan interface inside dan outside dengan perintah yaitu IP NAT inside dan IP NAT outside. Kemudian dibuat ACL untuk menentukan jaringan private yang akan diterjemahkan. Contohnya pada yang ini ya, akses list 1 permit, lalu ada address-nya dan yang belakang adalah wildcard mask-nya. Jadi setelah itu dibuatlah NAT pool yang berisi alamat-alamat publik, misalnya menggunakan perintah IP NAT pool ini ya, IP NAT pool public pool gitu namanya, dan netmask-nya di belakang seperti ini. Nah kemudian ACL dihubungkan dengan NAT pool menggunakan perintah IP NAT inside source list 1 pool public overload. Nah, lalu perintah overload ini menunjukkan bahwa router akan menggunakan mekanisme PAT sehingga satu alamat publik dapat digunakan oleh banyak koneksi dengan bantuan nomor port yang berbeda. Jadi dengan konfigurasi ini, penggunaan alamat IPv4 publik menjadi jauh lebih efisien. Kita lanjut ke 664. Analyze PAT PC to server. Nah, kita akan menganalisis bagaimana proses PAT ketika sebuah komputer atau PC dalam jaringan internal melakukan komunikasi dengan sebuah server di internet. Contohnya, misal sebuah PC memiliki alamat private, misalnya networknya 192.168.10.10 dan ingin mengakses sebuah website ya. Ketika paket keluar dari jaringan internal menuju router NAT, router akan memeriksa alamat sumber dan menentukan apakah paket tersebut memenuhi aturan ACL yang telah dibuat. Kalau dia memenuhi aturan, router akan mengganti alamat IP private itu menjadi alamat IP public yang tersedia pada interface atau NAT pool. Jadi selain mengganti alamat IP, router juga mengubah nomor port sumber menjadi nomor port unik yang belum digunakan. Misalnya PC menggunakan port 1025, kemudian router dapat mengubahnya menjadi port 30001 gitu.
pada alamat publik. Jadi informasi tersebut kemudian disimpan pada tabel translation NAT. Jadi itu juga ketika paket dikirim menuju server, server hanya melihat bahwa permintaan berasal dari alamat IP public router beserta nomor port yang telah kita tentukan. Jadi dengan cara ini banyak perangkat internal dapat melakukan komunikasi ke internet secara bersamaan menggunakan alamat publik yang sama. Lanjut, analyze path pada server to PC ya. Nah, tadi kita sudah memahami proses dari PC menuju server. Nah, sekarang kita juga perlu memahami bagaimana paket balasan dapat kembali ke perangkat yang tepat. Ketika server mengirim respons, paket tersebut dikirim menuju alamat IP publik milik router beserta nomor port yang telah digunakan saat komunikasinya dimulai. Saat masuk ke router, router akan memeriksa tabel translation path. Tabel tersebut berisi hubungan antara alamat private dan nomor port perangkat internal dengan alamat publik dan nomor port yang digunakan di internet. Jadi berdasarkan informasi tersebut, router mengetahui perangkat internal mana yang harus menerima paket tersebut. Router kemudian mengganti alamat tujuan dari alamat publik kembali menjadi alamat private milik PC, serta mengembalikan nomor port sesuai dengan koneksi awalnya. Setelah proses transaksinya selesai, paket akan diteruskan ke PC yang benar. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga pengguna tidak menyadari bahwa terjadi perubahan alamat IP dan nomor port di tengah proses komunikasi. Next, kita masuk ke verify path, PAT, path aja lah nyebutnya. Nah, jadi setelah konfigurasi path selesai, administrator jaringan harus melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa transaksinya berjalan dengan baik. Salah satu perintah untuk mengeceknya yaitu yang sering digunakan adalah IPNAT translation ya. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk melihat tabel transaksi NAT yang berisi informasi alamat inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global beserta nomor port yang digunakan. Nah, jadi dengan melihat tabel yang hasil output tersebut, administrator dapat memastikan bahwa beberapa perangkat internal berhasil menggunakan alamat publik menggunakan mekanisme PAT atau PAT. Jadi ada juga perintah yang lainnya yaitu show IPNAT statistik. Di sini perintah ini memberikan informasi mengenai jumlah transaksi yang aktif, jumlah alamat yang tersedia dalam pool, serta statistik penggunaan NAT. Dan selain itu juga pengujian konektivitas menggunakan ping atau mengakses layanan internet juga dapat dilakukan untuk memastikan bahwa path berjalan sesuai dengan konfigurasi. Nah, sini kita next ya 667. Nah, ini adalah paket tracer yang aktivitas paket tracer yang configure path. Kita menerapkan seluruh konsep yang telah dipelajari mengenai PAT. Jadi dalam simulasi tersebut, karena saya sudah mengerjakannya ya dan dibuat video, kita melakukan konfigurasi ACL, lalu menentukan interface inside dan outside-nya, lalu membuat NAT pool apabila diperlukan, serta mengaktifkan fitur overload. Setelah konfigurasinya selesai, kita dapat melakukan pengujian konektivitas dari beberapa PC ke jaringan luar. Kita juga dapat mengamati tabel NAT untuk melihat bagaimana router membuat translation berdasarkan kombinasi alamat IP dan nomor port. Jadi lewat praktik ini kita dapat memahami bahwa PAT merupakan solusi yang sangat efektif untuk menghemat penggunaan alamat IPv4 public. Nah, udah ada di bagian terakhir sekarang, NAT for IPv6 sekarang. Jadi setelah kita bahas NAT untuk IPv4 atau IPv4, jadi ada pertanyaan, apakah IPv6 juga membutuhkan NAT? Salah satu alasan utama penggunaan NAT pada IPv4 adalah keterbatasan jumlah alamat IPv4 public. Jadi sementara itu kalau yang pada IPv6 dia punya ruang alamat yang sangat besar yaitu 128 bit. Sehingga setiap perangkat pada dasarnya dapat memiliki alamat global yang unik.
Oleh karena itu, IPv6 sebenarnya tidak membutuhkan NAT untuk menghemat alamat seperti yang dilakukan pada IPv4. Tapi dalam proses transisi dari IPv4 ke IPv6 masih terdapat banyak perangkat dan layanan internet yang hanya mendukung IPv4 atau IPv4. Jadi disinilah diperlukan suatu mekanisme yang dapat memungkinkan komunikasi antar jaringan IPv6 dengan jaringan IPv4. Kita masuk ke 672 NAT 46. Jadi kalau NAT 46 ini pengertiannya adalah NAT 46 merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat dengan alamat IPv6 atau IPv6 untuk berkomunikasi dengan perangkat atau layanan yang masih menggunakan alamat IPv4. Teknologi ini bekerja dengan menerjemahkan paket IPv6 menjadi paket IPv4 dan sebaliknya gitu. IPv4 ke translation ke IPv6. Jadi sebagai contohnya, sebuah komputer yang hanya memiliki alamat IPv6 ingin mengakses sebuah website yang masih menggunakan server IPv4. Jadi ketika paketnya dikirim, perangkat NAT 46 ini akan menerjemahkan informasi alamat IPv6 menjadi alamat IPv4 yang dapat dipahami oleh server yang dituju atau server tujuan. Ketika server mengirim balasan, NAT 46 akan kembali menerjemahkan paket tersebut ke format IPv6 sebelum dikirim kepada pengguna. Dengan adanya NAT 64 ini, proses migration atau migrasi dari IPv4 menuju ke IPv6 dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur jaringan secara langsung. Ada modul praktis dan kuis. Jadi pada 681 paket tracer ini configure NAT for IPv4. Pada aktivitas paket tracer ini kita akan berikan sebuah challenge ya untuk menerapkan berbagai jenis NAT yang telah dipelajari dalam modul ini. Kita dapat melakukan konfigurasi static NAT, dynamic NAT maupun path sesuai dengan kebutuhan skenario jaringan. Untuk selanjutnya di sini kita ada yang 682. Ini yaitu kegiatan lab yang memberikan pengalaman lebih mendalam mengenai konfigurasi NAT. Pada kegiatan ini kita akan merancang konfigurasi NAT, menentukan interface inside dan outside, membuat ACL, melakukan konfigurasi NAT serta melakukan proses verifikasi dan troubleshooting apabila terdapat kesalahan. Nah, langsung aja ke why did I learn in this module. Jadi sebagai rangkuman ya dari seluruh modul 6 NAT for IPv4, kita telah mempelajari berbagai konsep penting mengenai network address translation atau NAT. Kita telah mempelajari cara kerja NAT, istilah-istilah penting dalam NAT, alamat IPv4 yang private, serta berbagai jenis NAT seperti static NAT, dynamic NAT, dan port address translation atau PAT atau PAT juga. Kita juga mempelajari cara melakukan konfigurasi masing-masing jenis NAT pada perangkat Cisco, lalu melakukan verifikasi menggunakan berbagai perintah serta melakukan praktik menggunakan paket tracer. Jadi demikianlah pembahasan kami mengenai modul 6 ini, NAT for IPv4. Jadi dari seluruh materi yang telah dipelajari dapat kita simpulkan bahwa NAT merupakan teknologi yang sangat penting dalam jaringan modern karena mampu mengatasi keterbatasan alamat IPv4 publik dan memungkinkan banyaknya perangkat dalam jaringan private untuk terhubung ke internet. Static NAT digunakan untuk translation tetap 1:1. Dynamic NAT untuk mengumpulkan kumpulan alamat publik secara dinamis, serta path menjadi metode yang paling efisien karena memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat publik menggunakan nomor port yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai modul modul 6 NAT for IPv4. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas
perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.